Oke, ya terima Ya. kasih. Ya, oke. Nah, pertama tentu terima kasih Mas Darwis, tapi langsung aja saya masuk ke tema hari ini yang itu memotret perempuan Indonesia. Ya, nah padahal saya tahu benar karena saya adalah saksi hidup bahwa saya ini kan manusia yang paling nggak suka dipotret. Saya nggak mau keburukan saya kelihatan. Tapi waktu itu Mas Darwis berhasil memaksa saya, menjebak saya sampai saya mau dipotret dan hasilnya saya kagum. Kok ya saya kok nggak jelek-jelek amat ya gitu. Tapi karena yang motret Darwis begitulah. Nah, tapi oke. Tapi hari ini atas permintaan teman-teman, mereka nggak mau kalau bicara tentang saya, maunya bicara tentang perempuan Oh, Indonesia. Nah, sekarang kalau mengenai potret, semua sudah tahu Anda begawan potret. Tapi kenapa Anda kok lebih suka memotret perempuan? Nah, itu kan pertama perempuan dulu, Indonesianya belakangan. Tapi ya, perempuan ya. ya, Kenapa? Silakan, Mas ya. Darwis. Begini, saya akan coba kembali pada saat saya memutuskan saya keluar dari profesi saya yang dulu ke menjadi tukang foto. Dulu masih Nah, tukang dulu foto kan. sebelumnya apa? Tuh, Anda Saya apa? dulu pilot, Pak. Dulu pilot. Oh, wah hebat, 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 hebat. Saya nggak tahu ada input seperti apa, tiba-tiba saya kok berhenti begitu saja sampai orang tua saya juga marah waktu itu. Tapi ya ini udah ketentuan yang saya pilih Jadi dan ini adalah jalan padahal hidup saya. Anda itu dulu pilot profesional, profesional. Ya, betul, betul. Saya kerja di charter flight dulu. Wah, Ya. bukan Tapi main. karena Nah ini. memang Kenapa Anda pindah? Nah ini dia. Nah, ya. Jadi pada saat saya sudah keluar, saya sempat nganggur hampir setahun. Terus saya pikir saya mau apa gitu. Akhirnya saya kok terbetik, saya mau jadi tukang foto gitu. Walaupun pada saat itu juga saya ditertawakan. Tapi pada saat itu saya selalu, karena gini, buat saya sebuah gambar, entah itu lukisan atau foto, kalau gambarnya itu manusia, terutama perempuan, saya ngeliat kok kalau pas kebetulan dia ngambilnya tepat, saya lihat, waduh, kok cantik, bisa bisa keluar auranya. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir, kayaknya sih saya kalau nanti dikasih keahlian atau bisa memotret, saya rasanya pengen motret perempuan. Nah, disitulah pada akhirnya setelah saya memutuskan saya masuk pengen jadi fotografer, yang diorientasi saya itu adalah bagaimana saya bisa memotret orang, tapi saya lebih sempitkan lagi perempuan. Dan saat itulah pada saat saya memutuskan sekarang, saya bukan belajar mengenai teknis fotografi dulu, tapi saya belajar memahami perempuan itu seperti apa sih. Nah, akhirnya saya start dari ibu saya. oh, yes, yes, yes. Jadi ibu saya itu idola saya. Hebat, Ya bagus. selain bapak saya, karena ibu saya tuh ya sosok ibu yang memang buat saya adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dia apa eh, ngopeni ya atau membesarkan anak 8 orang dengan kondisi pada 8 saat orang. iya dan semuanya bisa bisa artinya mentas lah seperti itu. Jadi atas dasar saya mengidolakan ibu, saya pikir kalau saya nanti motret perempuan, saya harus masukkan kepada imajinasi ibu saya. Nah, sedangkan pada saat itu, yang selalu tergambar di dalam benak saya itu visual-visual mengenai lukisannya Pak Basuki Abdullah yang kadang-kadang dia motret yang nude seperti itu. Pak Basuki itu kan kalau motret perempuan indah sekali kan. Sampai sebelum Pak Basuki ini hayatnya dia ini ya meninggal, itu saya sempat dekat. Saya motret beliau, saya sempat dekat. Karena saya
pengen tahu gitu loh Pak Basuki itu siapa. Itulah menjadi input saya. Jadi apa segala macam hal yang selalu saya menjadi sebuah imajinasi saya. Nah, dari situlah akhirnya saya banyak sekali sampai buku Pak Karno mengenai Sarinah tuh baca. Kenapa Pak Karno tuh begitu menghargai perempuan, begitu respect sama perempuan, dan selalu di benak dia tuh selalu bicarakan bahwa perempuan ini adalah sosok guru atau penunjang spirit dan dalam kehidupan. Nah, akhirnya orientasi saya itu klop. Nah, disitulah akhirnya pada saat itu saya berpikir saya harus belajar mengenai teknis fotografi dan saya akan kuatkan bagaimana motret perempuan yang tepat. Dengan pertama, saya harus punya landasan respect. Ya. Jadi pada saat itu, setiap saya memotret perempuan, saya harus bermimpi bahwa saya buat cantik dia. Saya harus buat cantik dia, saya harus cari angle dia. Nah, disitulah sebetulnya saya lebih banyak belajar non-teknisnya. Komunikasi dengan perempuan saya selalu saya jalankan. Sampai supaya saya bisa berkomunikasi nggak kaku, saya tuh belajar ngeramal loh. Dari buku-buku. Ya, ternyata ramalan tuh bisa dipelajarin. Jadi dari tanggal, dari waktu, dari tahun. Nah, itu ada kemiripannya ya. Kita tinggal gombal masuk di sana. Hanya sekedar untuk bisa komunikasi. Dan ternyata setelah saya mulai belajar mengenal wanita, ternyata wanita itu makhluk misteri yang diciptakan Tuhan. Dan disitulah sebetulnya buat saya, laki-laki itu harus memahami. Walaupun kalau kita memahami, belum tentu juga pemahaman itu tepat. Masih nebak. Tapi dengan bahasa tubuh, dengan reaksi segala macam, kurang lebih kita masih bisa mendapatkan 70-80% lah, nggak secara total. Nah, ini yang menarik sebetulnya buat saya gitu. Dan itulah yang menjadi satu spirit terus sama saya. Walaupun setelah saya menjadi profesional dan saya motret apa saja, saya ya motret Pak Jaya juga kan Pak Jaya senang dan merasa bagus ya saya jadi senang gitu. Tapi intinya adalah bahwa dengan basic saya seperti itu saya lebih mempunyai suatu pengalaman dan kelebihan mengenai perempuan bukan hanya dari teknis fotografi, tapi justru yang non teknisnya. Iya. Menarik buat saya. Kalau saya boleh simpulkan, sebetulnya Anda menemukan pada fotografi perempuan ini the meaning of life. Betul, betul sekali. Ya, kalau saya tadi dengar Anda dan saya justru tertarik sekali bahwa ternyata sosok perempuan pertama bagi Anda itu adalah ibu Anda. Betul. Ya, dan kalau itu menurut saya dengan segala hormat, maaf kok hilang anunya. Oh ya, dengan segala hormat ke Pak Basuki Abdullah, saya merasa bahwa Pak Basuki Abdullah lukisan perempuannya itu selalu ada kecenderungan erotik. Tapi Anda, jadi ternyata pendekatan Anda bukan dari erotik, Anda dari suatu makhluk yang ya saya sama dengan Anda. Ibu itu menurut saya sosok segala-galanya pada alam semesta ini. Makanya negara kita aja kan namanya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Nggak ada Bapak Pertowonya kan nggak ada. Kan adanya Ibu Pertiwi kan di situ. Nah, jadi pendekatan Anda ternyata spiritual, bukan erotik. Nah, coba apakah saya keliru? Silakan. Betul sekali. Memang ini menjadi satu hal yang menarik buat saya karena kan begini. Dulu juga saya ngobrol sama Pak Basuki. Pak Basuki itu memang orientasinya pada saat dia melukis, dia memang harus tergerak. Katakanlah
harus muncul kayak semacam vibrasi. Ya kalau bahasa kasarnya nafsu lah. Tapi kan wajar nafsu. Nah, sedangkan saya berangkat dari respectable saya terhadap ibu saya, Iya. kekaguman saya. Jadi di sini akhirnya saya harus membuat sosok perempuan itu harus indah, harus anggun. Jadi kalau saya motret foto telanjang pun, saya selalu orientasi saya ke sana. Contohnya misalnya, biasa kalau model kalau difoto kan dia selalu fotografer, please open your leg, selalu begitu. Apanya? Open apa? Open your leg, buka sikilmu, buka, kaki buka. Jadi vulgar kan? Iya, iya, iya. Itu normal buat saya. Tapi kalau saya enggak, jadi dari sejarah saya mungkin bisa ditanyakan yang saya foto, saya langsung jangan dibuka, ditutup. Karena menutup kaki itu bukan mengurangi seksi, tapi justru menambah seksi. Karena sesuatu hal yang tidak terbuka, ya. Karena buat saya seksi itu dari raut wajah, dari vibrasi, bukan dari bentuk bentuk dari struktur dari, walaupun itu juga bisa menambah gitu buat saya. Nah, oke. Nah, kalau begitu saya jadi ingat Michelangelo. Michelangelo adalah boleh dikata lawan Anda. Dalam arti ya lawan Anda dalam arti bukan musuh tapi dalam berlawan dengan Anda. Menurut beliau sosok yang paling indah itu sosok lelaki, bukan sosok perempuan. Ya, di sini. Nah, apakah Anda pernah membuat foto lelaki telanjang? Yang jelas saya enggak. Ya, jangan. Kalau saya telanjang kacau itu ya. Sebetulnya begini, kalau saya boleh ngomong jujur, banyak sekali laki-laki ya, laki-laki yang pengen difoto telanjang saya nggak mau. Karena apa? Buat saya laki-laki itu ya apa yang mau dilihat sih ya cuma gitu saja gitu. Karena kebetulan saya laki-laki, ya kan? Cuma istilahnya gitu loh. Ya cuma gondal-gandul raka-ruan gitu. Jadi buat saya. Tapi tadi dulu gondal-gandul kan artinya ada yang gondal-gandul. Nah kalau yang perempuan kan nggak ada malah yang gondal-gandul. Ya, karena kan begini. Jadi pada akhirnya buat saya tuh berpikir gini, laki-laki tuh, ya kebetulan mungkin karena saya laki-laki ya, dan saya satu input. Tapi saya bilang ini bukan doktrin lah. Tapi satu input dari bapak saya bahwa laki-laki itu jangan kamu besarkan badan kamu, jangan kamu besarkan fisik kamu, tapi yang kamu besarkan adalah cara berpikir dan jiwa kamu. Wah, keren itu bapak Anda, keren soalnya. Luar biasa itu. Karena badan itu secara otomatis kalau kamu memang turunan tinggi ya kamu akan tinggi, kalau kamu banyak bergerak ya otot kamu pasti akan bergerak. Jadi udah itu saja gitu. Justru ini kamu cara berpikir kamu bagaimana kamu sebagai laki-laki dilahirkan, sedangkan laki-laki itu sudah jelas secara filosofi dengan lambang Tuhan memberikan kemaluan kamu kan kayak payung. Jadi artinya kamu harus bisa melindungi perempuan gitu. Iya. Benar saya itu, waduh, saya dulu masih ingat. Jadi kalau saya tuh gagal melindungi adik kakak saya, kebetulan adik saya perempuan, kakak saya juga perempuan. Paling besar aja laki. Jadi saya tuh laki-laki yang dilindungin sama adik kakak perempuan. Kalau saya gagal melindungi adik kakak saya yang perempuan, saya dikasih rok sama bapak saya. Jadi betul orientasi maskulinitas, orientasi maskulinitasnya jelas kalau dari bapaknya. Ya, oke. Nah, begini. Apakah Anda pernah? Nah, pertanyaan pertama, kenapa kok perempuan di lukisan maupun ya saya masih ingat waktu di seni rupa
kita selalu dikasih model telanjang kan. Kenapa telanjang itu menjadi penting dalam seni rupa? Saya anggap fotografi kan seni rupa juga kan, sama kan. Nah, oke. Kenapa Anda kok menurut Anda kenapa kok ketelanjangan ini menjadi penting untuk estetika seni rupa? Silakan. Ini sebuah pemikiran yang sangat logik ya. Dan buat saya ini adalah satu hal sangat lumrah bahwa ketelanjangan adalah sebuah kejujuran. Karena buat saya telanjang itu jujur. Karena tidak ada penutup sama sekali. Yes. Dengan kita telanjang, kalau kita jujur, cara pandang kita, cara reaksi kita, kalau kita masih agak nutupin malu, itu kita masih belum jujur. Nah, di sini sebetulnya kalau kita melihat esensi di dalam hidup, lahir telanjang ya mati juga kan nggak pakai baju. Yes. Ya. Menyerah saya, ya menyerah. Makanya saya selalu bilang kalau saya ini ngobrol sama para desainer zaman dulu, saya sering jadi juri, saya selalu bilang, buat saya perempuan waktu cantik, saya bilang pada saatnya nggak pakai baju, mau mandi, ya pokoknya nggak pakai baju. Begitu pakai baju itu ketutup semuanya sebetulnya, itu menutupin semua. Jadi Anda buat saya bagus itu, jujur dan bagus itu bukan pada saat muda, yang tua juga sebetulnya kalau secara natural kita lihat, ya kan semua normal ya. Kita hidup kan nantinya ada reaksi gravitasi ya, semuanya pasti akan turun. Oke, iya. Pasti akan kelihatan bagus. Iya, tapi saya akan bertanya sesuatu. Ya. Kan ada diskriminasi bentuk. Ya. Ya, yang jelas saya ini termasuk. Jadi saya berhak untuk bicara bahwa ya gendut ini kan tidak indah gitu loh. Ya, saya bicara ini anunya. Nah, apakah buat Anda, maaf ini dengan segala hormat kepada teman-teman perempuan yang kebetulan sama tubuhnya seperti saya ini ya, apakah menurut Anda keindahan seorang perempuan yang gendut dalam keadaan telanjang itu bisa Anda menjadikan itu dengan foto Anda, kan Anda berhasil bikin saya indah. Ya, nah, apakah itu bisa itu? Silakan. Saya pernah memotret perempuan yang gendut. Ya, gendut dalam arti pinggulnya besar sekali, dan buat saya itu seksi. Seksi. Ya, saya bilang sama modelnya, Mbak, sampean itu seksi. Karena saya bergetar, saya bilang. Jujur saya bilang, iya saya bilang begitu. Tapi saya pernah motret. Iya. Saya pernah motret usia udah di atas 50 tahun. Ya dia bilang, Pak, saya ini ada scratch mark segala macam, nggak apa-apa. Tapi begitu saya foto, saya bilang, ibu tuh seksi. Saya bilang, kenapa? Saya nggak melihat secara keseluruhan, tapi detail. Dan saya lihat wajah ibu. Saya udah manggilnya ibu karena itu luar biasa. Keluar auranya, bukan hanya aura saja, aromanya keluar. Karena apa? Karena ibu ininya ibu sesuai dengan apa yang di sini, saya bilang. Tidak tertutupi. Karena itu by nature. Saya nggak ngelihat scratch mark segala macam. Makanya buat saya misalnya seorang istri dia masih melahirkan ada scratch, buat saya nggak ada masalah. Ngapain mesti dioperasi atau apa? Karena saya melihat segala sesuatu itu bukan hanya secara fisik ya. Karena banyak ya, dengan segala hormat saya sekali lagi, misalnya orang dioperasi segala macam, buat saya kok malah nggak bagus. Boleh sajalah merubah sedikit dengan cara, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau secara menyeluruh, pada akhirnya sesuatu yang tidak natural itu kelihatan. Oke. Baik, nah kemudian kita karena masih bicara perempuan, tapi kan ada judul dari pertemuan hari ini kan memotret perempuan Indonesia.
Nah, apakah ada yang khas dalam arti perempuan Indonesia? Silakan. Sangat ada. Karena Nah, begini, saya bicara pengalaman ya, jadi bukan teori. Memotret perempuan Indonesia, dan secara kebetulan saya orang Indonesia dan saya paham mengenai budaya, kekuatan besar di dalam getaran badan saya itu karena budaya. Karena kalau misalnya saya motret orang asing aja. Nah, orang asing pun itu ada beberapa negara yang kadang-kadang mirip Indonesia. Contohnya misalnya, kalau saya ketemu orang di Eropa Timur, hampir ada beberapa misalnya orang Kazakhstan, Uzbekistan, itu kan sebetulnya hampir mirip-mirip vibrasi kayak orang Asia, terutama Indonesia. Jadi sekali lagi kalau misalnya saya motret perempuan Indonesia itu bahasanya, terus caranya dia bisa menerima reaksi, interaksinya, sampai bahasa tubuh dia, itu yang membuat kadang-kadang perputaran reaksi energisnya tuh kayak itu, apa namanya, gangsingan gitu loh, kalau istilah Jawa. Iya, dan itu yang menarik sebetulnya. Jadi eksplorasi itulah yang sebetulnya menarik. Kalau udah hasil akhir ya udah kita lihat oke lah gitu. Tapi justru proses ini yang menarik buat saya. Dan inilah yang terus terdevelop di dalam saya perjalanan saya di dalam fotografi. Itu yang menjadi semangat dan spirit saya. Iya, tapi menarik sekali loh. Bagaimana fotografi ini kan suatu bentuk yang statis. Tapi dari tadi Anda bicara proses. Ya, gerak perasaan Anda yang gangsingan, yang itu gangsingan itu kan bukan fotografi, itu video kan gangsingan itu. Nah, kenapa Anda kok memadukan unsur statis ini dengan gerakan? Ya, gerakan. Ya. Ini yang menarik, justru bahwa kenapa sampai detik ini saya tidak masuk ke dalam area yang disebut gambar bergerak atau sekarang video. Saya selalu cinta dengan still foto, gambar mati. Nah, sebetulnya gambar mati yang kita buat, itu ada sebuah proses pergerakan, katakanlah itu sebuah motion atau apa, yang saya alamin. Dan pada saat saya melihat gambar mati itu, saya kan kembali melihat pada saat saya proses, itu muncul lagi. Iya. Ini justru yang menarik buat saya gitu. Itu Anda cara Anda mengungkapkan itu sangat-sangat indah. Dan itu ini saya akan bicara pengalaman saya. Pada saat saya motret Pak Jaya dulu di studio saya di Kemang, itu setiap saya ngeliat gambar Pak Jaya, itu saya ingat pada saat Pak Jaya ngerakin jarinya, itu nadanya sampai kedua di museum di Gading itu kan saya tinggal mengarahkan vibrasinya Pak Jaya gerak, saya motret juga. Dan ternyata tone-nya masih saya dapat sama. Coba kalau ya cuma eranya berbeda gitu. Iya. Dan ternyata itu yang menarik. Jadi Anda itu sudah masuk ke filosofi kuantum, sudah masuk ke ruang dan gerak itu waktu dan ruang Anda itu sudah melebur menjadi satu. Jadi itu Albert Einstein kalau ketemu Anda bingung dia Pak, ternyata waktu dan ruang itu betul-betul jadi satu. Ada situ. Buat Anda. Ya. Itu menarik sekali. Anda keren sekali. Nah, sekarang saya akan bicara seorang perempuan bukan Indonesia, tetapi yang sangat akrab dengan Indonesia dan pernah menghebohkan seluruh dunia dengan foto beliau pada usia lanjut telanjang, yaitu
Ibu Soekarno Dewi. Ya, anunya. Nah, menurut pendapat Anda kan pernah lihat foto beliau kan? Itu yang waktu beliau bikin apa dalam bahasa Jepangnya apa? Saya lupa. Anda ingat nggak anunya? Saya punya bukunya. Punya. Nah, Ya. apa pendapat Anda tentang foto beliau itu? Yang pertama adalah Ibu Dewi, dia adalah juga seorang yang punya vibrasi seni. Dia juga seniman sebetulnya. Ya. Kenapa saya sebut dia seniman? Karena Ibu Dewi bisa klop dengan Pak Karno. Nggak mudah. Karena Pak Karno itu saya pernah berkali-kali, saya nggak tahu apa itu mimpi atau apa. Pak Karno itu sampai sekarang pun, kalau saya lihat dari imajinasi saya, itu selalu vibrasi dia ke hal yang seni, apapun bentuknya. Nah, jadi pada saat Ibu Dewi itu melakukan sebuah eksplorasi dengan fotografer Jepang, namanya Fujii ya, karena saya ingat sekali itu. Saya nggak bisa beli, akhirnya saya titip teman saya fotografer Jepang untuk bawa ke Indonesia, dan dia tenteng sampai di mobil, sampai di pesawat dia kasih saya. Nah, fotografer itu namanya Fujii, tapi dia dikontrak sama film Kodak, lucu kan? Jadi Fujii fotografer Jepang, Iya, film Kodak, itu menarik. Dan sebetulnya yang ada satu hal yang ya kebetulan karena saya juga sekarang jadi sudah paham mengenai teknis dan non teknis di dalam fotografi, sayang proses pengambilannya itu terlalu cepat. Oh ya? Jadi ada beberapa foto yang saya melihat sebetulnya menjadi satu hal yang karena mungkin dikejar deadline saya rasa, itu kan cepat sekali. Dan itu ngambilnya waktu di Bali saya lihat. Dan itu masih film belum film digital Ya, kan? masih film, zaman dulu masih film. Jadi masih perhitungan, waduh jangan banyak-banyak gitu kan. Halo. Sosok kejujuran Ibu Dewi dengan usia yang sudah 50 tahun waktu itu kalau saya lihat ya, sekitar 50 lah saya rasa. Dia coba berani mengeluarkan sebuah kejujuran dan saya rasa bagus. Karena segala sesuatu di situ tidak ada palsunya ya. Saya lihat badannya juga masih natural, terus semua lah wajahnya. Nah, cuman itu tadi yang halo. Iya, saya dengar. Saya lihat bahwa cara foto terakhir di Bali itu terlalu cepat. Coba ada waktu kira-kira diperlama lagi, itu akan eksplorasinya kan lebih bagus. Jadi kalau Anda diminta foto Ibu Dewi, mau apa enggak? Mau. Bahkan sekarang juga masih mau. Iya. Sekarang usia beliau 81. 81 ya. Tapi masih saya kira masih badannya masih bagus. Iya sih. Dulu saya sempat motret Ibu Dewi untuk majalah Vogue kalau nggak salah waktu itu, suplemen Vogue gitu ya. Oh ya? Iya, itu tahun berapa lupa, sama Mas Aji Damai segala saya masih ingat. Cuman hanya untuk 1-2 halaman center spread sih ya. Tahun berapa itu ya, lupa saya, 80-an kalau nggak salah. Tapi ya foto pakai pakaian yang anggun gitu. Oh. Apalagi kalau misalnya saya hidup di tahun yang lalu, saya motret Bu Dewi masih usia, waduh itu luar biasa menurut saya. Karena ya kalau saya lihat Ibu Dewi itu kan zaman, ya mungkin dia adalah orang Jepang misalnya, dan perempuan Jepang itu kan lebih dia selalu memberikan how to serve kan. Dia selalu melayani. Nah itu yang saya poin-poin itu juga buat saya ya, karena kalau saya bicara mengacu pada sisi perempuan itu sendiri, perempuan itu kan memang harus berusaha dan berhasil melayani sosok laki. Sedangkan laki dia harus nggak usah berpikir selalu dilayani, tapi harus mengayomi. Jadi udah tinggal mayungi itu ya. Nah, ya oke, kita tinggalkan Jepang.
Sekarang kita tahu belakangan ini kan pemilihan Miss Universe kan sering didominasi oleh teman-teman perempuan dari India. Ya, betul. Dari India, ya, nah, cuma belakang juga bintang-bintang film India belakangan kan makin populer. Kalau kita bicara Korea kan Jepang itu hampir sama lah anunya, termasuk China dan anunya. Nah, kalau India bagaimana pendapat Anda? Walaupun ini nyeleweng dari pembicaraan Indonesia, tapi tentang India. Karena menurut saya India dengan Indonesia itu banyak anunya, banyak koneknya. Silakan. Betul. Ya, kalau saya lihat begini, memang kalau kita lihat dari look-nya ya, India sama Indonesia itu kan mirip, cuman bedanya India itu struktur tulangnya itu lebih tajam dibanding Indonesia. Dia kan lebih pipih, dan keunggulan dia kalau sekarang orang selalu berpikir bahwa orang hidungnya harus mancung, ya India adalah lebih sana kan, sama-sama. Iya. Tapi sebetulnya kalau saya melihat dari vibrasi perempuan India dan Indonesia, sebetulnya karena kulturnya ada kemiripannya. Jadi pada saat dia dilahirkan sebagai sosok perempuan, ibunya mengadopsi dia, terus dengan cara pakaiannya kan pakai sari gitu loh. Walaupun kadang-kadang sari itu dilihat pusernya kelihatan, tapi sebetulnya kalau di Indonesia sendiri kalau kita pakai kebaya, zaman dulu kan kalau nggak pakai stagen, terus kudu baru tuh yang di sini, Pak. Iya, betul. Pusernya juga kelihatan. Iya, betul. Ya. Nah, kalau dinaikkan sedikit itu kan betisnya kelihatan. Nah, kita baru melihat betis aja udah, wah itu luar biasa seksinya kan, seperti itu. Jadi Anda betis itu penting, Pak. Penting sekali. Karena itulah justru sebetulnya poin yang utama yang kita kalau saya pribadi itu saya kagum terhadap perempuan dan ciptaan Tuhan. Nah, makanya kalau saya selalu itu justru lebih bagus. Kalau pinggul kecil ya laki, saya bilang. Kalau ada laki pinggulnya besar ya aneh buat saya seperti itu. Ya, kalau saya perutnya yang besar, Pak. Saya juga perut besar. Nah, tadi betis ya. Kalau kan legenda kan Arok kan Dedes kan betisnya kan yang menjadi masalah, sumber masalah kan betisnya. Oh, iya sih, karena begini, mungkin itu hanya masalah cara pandang. Karena karena gini, yang lucunya bahwa kadang-kadang perempuan itu selalu membuat diri dia cantik, tapi pada akhirnya sebetulnya yang terbentuk dari fisiknya belum tentu si laki itu suka. Contohnya sekarang banyak perempuan diet, pengen kurus. Nggak semua laki-laki melihat perempuan kurus senang. Yang senang desainer jelas. Karena baju dia pas. Ya. Kalau yang jelas ayah saya nggak suka perempuan kurus, nggak suka ayah saya. Karena memang membicarakan perempuan itu tidak akan bosan. Ya karena mungkin kita laki ya. Laki ya. Dan perempuan itu bisa menjadi sebuah sumber inspirasi. Tapi lucunya Pak, perempuan bicarakan laki belum bicara sudah bosan mereka nggak suka. Iya betul. Ya itu tadi kan yang seperti ayah Anda bilang, perempuan itu yang penting bukan di laki itu bukan badannya Pak. Betul. Ya karena kalau badan saya habis Pak, sudah saya harus buangan kan. Tetapi kan Anda kan bilang kan bahwa yang penting kan budi pekertinya. Betul. Karena ini sebuah kekuatan. Itulah yang sebetulnya buat dan saya rasakan sekarang. Saya selalu bilang, kalau bapak saya selalu bilang, kamu waktu masih muda, kamu boleh menggunakan fisik kamu lah, tapi pelan-pelan otak kamu harus kamu gunakan. Karena pada saat kamu tua, fisik kamu tuh udah nggak bisa mengcover
Iya, Karena betul, betul, tapi betul. kalau otak kamu masih bagus, fisik kamu masih bisa tercover. Coba Iya, kamu, saya bilang, kamu hidup nggak perlu stres, nggak perlu apa, kamu sehat pasti. Tapi iya, kalau ini kamu nggak, menariknya di situ sebetulnya. iya. Anu Mas Darwis ini kalau kita nuruti kehendak saya ini, saya ngomong sampai besok pagi nggak akan selesai ini anunya karena nggak akan puas-puas ini anunya. Nah, sekarang begini, Mas. Ya. Apa yang belum saya tanyakan yang menurut Anda penting bahwa dalam memotret perempuan Indonesia? Nah, atau gini, sebelumnya saya bicara dulu. Anda sudah pernah memotret perempuan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke atau Anda khusus dari Jawa saja atau bagaimana? Apakah Anda sudah pernah memotret perempuan Aceh dan perempuan Papua sampai perempuan Papua? Silakan. Oh, Karena ya, Indonesia kan itu, Pak. betul. Sebetulnya hampir Sabang sampai Merauke, tapi saya tidak masuk di kota-kotanya secara keseluruhan, tapi saya ketemu di Sumba dengan orang Sumba dan kebetulan dengan orang Papua misalnya. Atau saya lagi pas di jalan, jadi seperti itulah. Tapi buat saya sebetulnya Indonesia ini menarik, ya. Menariknya kenapa? Tuhan memberikan satu variabel segala macam apa wanita atau perempuan ya di semenanjung Indonesia ini, walaupun dengan satu budaya yang berbeda, tapi ternyata ada satu garis merah kalau saya bisa ini. Oh ya, nah ini menarik. Ya. Nah, garis merah itu kalau saya melihat, saya bicara ini orang yang bukan ini ya, artinya secara original saya temukan ya dia masih dalam kondisi nature ya, belum di upgrade, belum artinya dia belum hidup dengan atau bersosialis gitu. Jadi ternyata itu ada satu garis merah bahwa saya bilang apa ya istilahnya, ada satu hal yang dia selalu merespon itu dengan hati-hati. Jadi amplitudenya kalau saya lihat tuh nggak drastis gitu. Saya hanya berpikir mungkin budayanya ya, tapi nggak juga. Karena kalau saya lihat, katakanlah dari tarian aja. Kalau tarian Jawa kan halus, kalau Bali kan jijik gitu kan. Tapi tetap perempuannya kalau saya foto, ya artinya foto misalnya dalam kondisi foto yang natural, ya misalnya bisa sensual, bisa apa. Nah, meresponnya tuh sangat hati-hati pelan-pelan. Dan itu yang begitu dia melepas, itu ada satu apa ya, kayak semacam saya di bypass gitu. Oh. Itu yang menarik itu justru. Iya. Jadi ternyata ya itu Indonesia ini walaupun dari berbagai karakter dari budayanya, tapi ternyata punya satu garis merah yang sama yang tadi saya rasakan. Entah itu orang Aceh, entah itu Sunda, apalagi Sunda Jawa misalnya, Barat, tapi tetap seperti itu. Nggak ada yang sama dengan budaya seni yang mereka jalankan. Terutama misalnya kita ngeliat tariannya itu. Iya. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya kecantikan itu sama. Jadi baik itu, maaf kalau saya bicara ras sekarang, ras apapun, suku apapun, tapi kalau cantik ya cantik. Betul. Jadi nggak bisa kita bilang orang Jawa, perempuan Jawa lebih cantik dari perempuan Sunda atau sebaliknya, ya toh tidak, karena masing-masing kan punya kecantikan sendiri. Iya betul. Seperti sate kambing dengan sate ayam, kan tidak bisa kita bilang sate kambing lebih enak dari sate ayam, karena saya sangat suka sate kambing, tetapi Ibu Ella nggak suka sate kambing, ya. Tapi kan di situ. Gimana?
Betul. Kalau saya ibaratkan gitu, kalau misalnya kecantikan itu semacam wangi, Ya, wanginya itu sama wangi tapi berbeda taste-nya. iya. Ada yang melati, ada yang Betul, mawar, ya toh betul, ada yang betul, apa mask ya, kemudian apapun ya. itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai perempuan, ya itu menarik. Jadi semangat karena selalu tidak bakal habis. Mas saya selalu bilang ya, Tuhan itu menciptakan ada dua hal yang buat saya indah, yang lainnya nggak indah. Apalagi laki buat saya nggak indah. Pemandangan dan perempuan. Cuma dua itu saja. Jadi laki ada buang ya, ada laki buang ya. Oke, oke. Baik Pak, sekarang tolong pesan Anda terakhir mengenai apa yang perlu kita ketahui mengenai memotret perempuan Indonesia. Silakan. Sebetulnya yang pertama adalah kita harus respect ya terhadap perempuan itu sendiri. Kita harus menghargai ya karena kita nggak boleh lupa bahwa kita lahir dari rahim perempuan. Iya, 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 iya. Nah disitulah kata kuncinya bahwa pada saat kita memotret apapun, apalagi kita mau melakukan segala sesuatu terhadap perempuan, pertama harus respect dulu. Hormat. Makanya di dalam pola pemikiran saya, kalau ada laki-laki itu melawan perempuan, itu laki-laki bukan laki-laki berarti. Jadi dia harus pakai rok saya bilang. Karena dia gagal melindungi yang terjadi sekarang seperti kan. Jadi melecehkan perempuan. Nah dengan cara itu, sebetulnya kita sudah melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Kita menghargai seseorang yang telah melahirkan kita. Iya. Karena kalau fungsinya Bapak kan cuma nyetrum saja. Iya kan? Iya, iya. Jadi, dari seperti itu, kalau orientasi pemikiran kita sudah baik, karena ditambah dengan budaya kita juga bagus, ya, dan pada akhirnya hasil akhirnya ya akan terlihat indah sekali, gitu. Seperti itu. Jadi ketulusan, sincereness. Halo? Halo? Ya, oke. Ya. Jadi saya bisa simpulkan dari apa yang Mas Darwis ini ajarkan ke kita semua mengenai memotret perempuan Indonesia, yaitu hormat. Rasa hormat itu harus menjadi landasan dan apapun yang kita lakukan harus disertai ketulusan. Betul. Ya, begitu kita ada pretensi apa-apa ya akan rusak di sini. Ya, tapi Mas Darwis, ya, terima kasih sekali. Ya, saya dari dulu memang saya paling senang kalau ngobrol dengan Anda karena Anda itu ya itu tadi Anda tulus dan selalu tidak pernah bukan hanya berhadapan dengan perempuan, dengan laki ya seperti saya ini ya itu Anda selalu ada rasa hormat itu Anda pertahankan. Itu yang saya hormati pada Anda, walaupun saya nggak ngerti apakah jangan-jangan rasa hormat itu karena Anda berbelas kasihan sama saya yang sakit. Oke, terima kasih ya Mas Darwis. Kami nggak punya apa-apa, tapi Mas Darwis nanti kami akan kirim ke Anda. Siap. Ini dari Jaya Suprana Institute. Kami ucapkan terima kasih atas peran serta sebagai narasumber pada Jaya Supranasio dan kami persembahkan ke yang satu-satunya yang kita banggakan yaitu Darwis Triadi. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih foto Anda terus saya pakai untuk di naskah-naskah saya selalu saya pakai fotonya Darwis itu baik untuk Kompas, Republika, Tempo semua fotonya Darwis pokoknya
karena itu satu-satunya foto di mana saya kelihatan bagus gitu. Kalau yang lain rusak saya. Terima kasih loh. Terima kasih. Terima kasih.